Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang sosiologi sastra yang sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi pembaca. Nah, namun pada video kali ini karena sepertinya akan memakan durasi cukup banyak, takutnya menjadi cukup mengantuk menyimaknya, saya akan batasi sampai sosiologi pengarang. Nah, mohon maaf karena pada minggu ini kita tidak bisa menyelenggarakan tatap muka. Semoga di pertemuan yang keempat kita bisa tatap muka. Sekalian kita membahas sampai dengan sosiologi pembaca ya. Nah, baiklah. Uh, Sosiologi pengarang berhubungan dengan profesi pengarang dan institusi sastra. Masalah yang dikaji antara lain dasar ekonomi produksi sastra, latar belakang sosial, status pengarang, ideologi pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan pengarang di luar karya sastra. Nah, itu sosiologi pengarang. Sementara, jadi ini kita masih berbicara sosiologi sastra walaupun sudah sedikit mengerucut tapi masih besar ya, masih cukup besar. Itu yang pertama. Jadi sosiologi pengarang. Jadi sosiologi pengarang itu berhubungan dengan kepengarangannya itu sendiri. Gitu ya. Termasuk produksi dan lain sebagainya. Oleh siapa sastra itu didanai, gitu ya. Apakah murni itu terbitan karya sastra atau karya sastra itu merupakan propaganda, gitu ya. Kemudian, yang kedua adalah sosiologi karya sastra. Nah, jenis yang kedua ini mengkaji isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan berkaitan dengan masalah sosial. Nah, sebetulnya yang relatif lebih mudah atau cukup banyak diteliti oleh teman-teman di sini adalah sosiologi karya sastra. Ya, tidak berkaitan dengan dengan dunia sosial tentunya. Nah, ini cukup banyak dilakukan oleh kakak angkatan kalian dalam skripsi-skripsinya. Ya, yang terakhir kemarin ada yang menggunakan teorinya Gramsci ya, ada hegemoni ya kemarin. Kemudian yang selanjutnya adalah sosiologi pembaca. Hal ini mengkaji permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra serta sejauh mana karya sastra ditentukan atau tergantung dari latar sosial, perubahan dan perkembangan sosial. Baiklah, kita akan fokus sekarang ke dalam sosiologi pengarang. Kajian sosiologi pengarang itu memfokuskan perhatian kepada pengarang sebagai pencipta karya sastra. Pencipta karya sastra dianggap merupakan makhluk sosial yang keberadaannya terikat oleh status sosialnya dalam masyarakat. Jadi, dalam kajian sosiologi pengarang, kita harus fokus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengarang. Mulai dari, misalnya ada sebuah karya. Karya itu ditulis oleh seorang pengarang, misalnya. Kita harus tahu nih, dari status sosial yang mana dalam masyarakat si pengarang tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ideologi yang dianutnya. Ya. Ideologi apa yang dia anut? Kemudian posisinya dalam masyarakat seperti apa? Juga hubungannya dengan pembaca. Nah, karena dalam penciptaan karya sastra, campur tangan penulis sangat menentukan. Kenapa? Dalam kajian sosiologi sastra, penulis juga mendapatkan perhatian yang cukup intens. Realitas yang digambarkan dalam karya sastra ditentukan oleh pikiran penulisnya. Bahwa karya sastra itu terinspirasi dari dunia luar, iya betul. Akan tetapi yang mengolah adalah penulisnya. Kan begitu. Realitas yang digambarkan dalam karya sastra seringkali bukanlah realitas yang apa adanya. Tetapi realitas seperti yang diidealkan oleh pengarang. Oke, nah kemudian, wilayah yang menjadi kajian sosiologi pengarang antara lain meliputi, pertama, status sosial pengarang, kemudian ideologi sosial pengarang, latar belakang sosial pengarang, posisi sosial pengarang dalam masyarakat, masyarakat pembaca yang dituju, mata pencaharian sastrawan. Ini dasar ekonomi produksi sastra ya, terkait dengan penciptaan,
publish gitu, dan lain sebagainya, dan profesionalisme dalam kepengarangan. Kita mulai dari status sosial pengarang. Status sosial atau status pada dasarnya digolongkan menjadi dua hal, gitu ya. Bukan dua hal, malah tiga hal ya. Yang pertama adalah ascribed status, and then achieved status, dan assigned status. Okay. Ascribed status itu adalah status warisan. Jadi ascribed status adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Jadi mau dia itu gila, mau dia itu pinter banget, mau dia itu brengsek, status ini tetap ada. Ningrat misalnya, orang tidak bakalan hilang ningratnya karena dia gila, misalkan begitu. Kedudukan tersebut diperoleh dari kelahiran. Ya, anak seorang bangsawan, maka sampai besar dia akan dianggap sebagai bangsawan pula. Biasanya status seperti ini ada di ya kalangan-kalangan yang bersifat feodal ya. And then achieved status, ya status yang diperoleh, yaitu kedudukan yang diperoleh seseorang dengan cara diperjuangkan dan usaha-usaha yang disengaja oleh individu tersebut. Dan yang terakhir adalah assigned status, yaitu kedudukan yang diperoleh seseorang karena memberi pemberian sebagai penghargaan jasa dari kelompok tertentu. Biasanya orang yang telah diberikan status memiliki jasa karena memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Contohnya pemberian Nobel kepada orang yang berhasil memberikan kepentingan masyarakat. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan ascribed status, achieved status, dan assigned status perlu diperhatikan ketika kita menganalisis sosiologi sastra dan atau menganalisis sebuah karya sastra, dan kita fokus terhadap menyoroti sosiologi pengarangnya. Kenapa? Hal ini karena dalam kasus pengarang tertentu, status sosialnya tidak terlepas dari ketiga tipe status sosial tersebut. Contohnya misalnya, kalau dalam Khazanah Karya Sastra Indonesia deh misalnya. Contohnya Putu Wijaya misalnya. Putu Wijaya, status sosialnya seperti apa ya? Achieve status, assigned status, dia seperti apa perjalanan dia selama hidup kan sebagai dia latar belakang orang Bali. Kemudian dia menghasilkan naskah drama yang berjudul Bila Malam Bertambah Malam misalnya. Itu sangat berkaitan erat dengan status sosialnya. Selain itu, ideologi sosial pengarang. Nah, apa itu ideologi sosial? Kita bahas dulu ideologi sosialnya. Ideologi adalah himpunan dari nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang yang menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian atau problem yang mereka hadapi. Nah, pengertian ideologi ini sering disamakan dengan pandangan dunia atau worldview. Nah, kita akan membahas worldview secara spesifik ketika kita membahas teorinya Lucien Goldman. Apa itu di sini kita bahas sedikit ya, worldview, yaitu kompleks yang menyeluruh dari gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi, dan perasaan-perasaan yang menghubungkan secara bersama-sama anggota satu kelompok sosial tertentu dan mempertentangkannya dengan kelompok sosial yang lainnya. Karena ideologi ini dimiliki oleh suatu kelompok sosial, maka sering disebut sebagai ideologi sosial. Kasihnya begini, pengarang itu ideologinya apa? Sosialis kah? Kapitalis kah? Marxis kah ideologi tersebut? Kan begitu. Nah, ketika orang berideologinya berideologi sosialis, maka dia akan syarat karya-karyanya dia akan mengusung tema-tema politik, tema-tema perlawanan masyarakat, bagaimana isu sosial diterbitkan di sana di dalam karya tersebut. Kemudian dalam pandangan sosiologi pengarang, ideologi sosial yang dianut seorang pengarang akan mempengaruhi bagaimana dia memahami dan mengevaluasi masalah sosial yang terjadi di sekitarnya. Nah, let's say ketika kalian melihat karyanya Seno Gumida Aji Dharma misalnya, matinya Paman Gober gitu ya. Atau ketika kalian melihat
karyanya George Orwell, The Animal Farm atau 1885, Animal Farm ya contohnya misalnya ya. Itu kalian kalau harus melihat dari sisi ideologinya. Kemudian latar belakang sosial budaya dari pengarang. Latar belakang sosial budaya pengarang adalah masyarakat dan kondisi sosial budaya dari mana pengarang dilahirkan, pengarang itu tinggal, dan pengarang itu berkarya. Hubungan antara sastrawan, latar belakang sosial budaya, dan karya sastra yang ditulisnya misalnya tampak pada karya-karya Umar Khayyam misalnya. Kalau kalian membaca karyanya Umar Khayyam, Para Priayi dan Jalan Menikung, Umar Khayyam sebagai sastrawan yang berasal dari masyarakat Jawa dan budaya Jawa Priayi mengekspresikan kejawaannya dalam karya-karya tersebut. Atau misalnya, kalau kalian membaca novelnya Habibur Rahman Eshirazi misalnya, maka juga akan terlihat dari lingkungan seperti apa dia berasal. Bahkan dari ideologi mana dia itu memiliki ideologinya. Kan begitu. Atau ketika kalian membaca karya-karyanya Ernest Hemingway, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi sosial sastrawan dalam masyarakat. Posisi sosial sastrawan berkaitan dengan kedudukan dan peran sosial seseorang sastrawan dalam masyarakat. Di samping sebagai sastrawan, bagaimanakah kedudukan sosial dan peranannya dalam masyarakat? Apakah seorang sastrawan itu orang yang memiliki kedudukan dan peran sosial cukup penting? Ya. Itu menjadikan dasar-dasar hipotesis dalam penelitian sosiologi sastra yang berbasis sosiologi pengarang. Nah, kemudian masyarakat pembaca yang dituju. Sebagai anggota masyarakat dalam menulis karya sastranya, sastrawan tidak mengabaikan, tentunya ya, tidak mengabaikan masyarakat pembaca yang dituju. Agar karyanya dapat diterima masyarakat, maka sastrawan harus mempertimbangkan isi dan bahasa yang dipakai. Memang dalam berkarya, sastrawan tidak tergantung sepenuhnya atau menuruti secara pasif selera pelindung atau publiknya. Tetapi, ada kemungkinan justru sastrawanlah yang menciptakan publiknya. Seperti yang diungkapkan oleh Rene Wellek dan Austin Warren. Seringkali bahkan seorang pengarang telah menentukan siapakah calon pembaca yang dituju. Jadi, kira-kira novel ini atau karya ini, film ini ditujukan untuk siapa? Kemudian mata pencaharian pengarang dan profesionalisme pengarang. Tidak semua sastrawan bermata pencaharian dari aktivitas menulis semata-mata. Dalam hubungannya dengan hal ini, Watt mengemukakan bagaimana seorang pengarang mendapatkan mata pencahariannya. Apakah dia mendapatkannya dari patron, sponsor, atau dari masyarakat secara umum, atau dari kerja rangkap. Contoh kasus di Indonesia misalnya. Beberapa kasus di Indonesia seorang sastrawan memiliki kerja rangkap. Senogumira Aji Dharma misalnya. Di samping sastrawan, beliau seorang dosen di IKJ atau di UI. Gunawan Muhammad. Dia seorang sastrawan beliau, tapi beliau juga seorang jurnalis di majalah Tempo. Budi Dharma. Atau dalam Kasana Sastra Inggris misalnya. Let's say, nama-nama besar seperti siapa itu namanya? Salman Rushdie misalnya. Sastrawan dia iya, tapi dia juga seorang dosen dan lain sebagainya. Atau teman-teman di sini ya, yang juga sastrawan. Jadi itulah hal-hal yang perlu diperhatikan atau wilayah-wilayah sosiologi kepengarangan. Gitu ya. Jadi ada 7 hal wilayah yang menjadi kajian sosiologi pengarang. Antara lain meliputi status sosial pengarang, artinya bagaimana status sosial pengarang itu berpengaruh terhadap hasil karya seperti karya tersebut dan dalam kajian sosiologi sastra. Kemudian ideologi sosial pengarang, latar belakang sosial budaya pengarang, posisi sosial pengarang dalam masyarakat, kemudian pembaca yang dituju, mata pencaharian dan profesionalisme dalam kepengarangan. Oke, semoga pengantar ini
Kita masih pengantar ya, jadi memberikan cakrawala berpikir yang cukup luas terhadap sosiologi sastra. Sebelum kita akan membahas satu persatu teori-teori dan pendekatannya sekaligus cara mengaplikasikannya dalam sebuah penelitian. Baiklah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Silahkan absen di kolom komentar web kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.